Bab 015. Ia bertemu langsung dengan beberapa anggota Kapolri. Rahmat langsung menghadap ketua yang bertanggung jawab atas kasus ini. Mereka sudah berhenti dan menunggu. Kami sudah siapkan kapal impor ikan kaleng. Kamu akan masuk dengan dua anggota kami, Rio dan Anton. Kami sudah mengawasi pergerakan perdagangan ilegal itu selama beberapa waktu lalu dan identitas mereka masih belum terbongkar. Kamu akan masuk dengan cara menyamar sebagai pembeli. Karena kami tidak tahu berapa jumlah kelompok yang berada di kapal dan seberapa terlatih. Mereka, Rahmat mengangguk. Langsung berangkat dengan dua orang itu menuju lokasi kapal mafia itu. Kemudian setelah mereka sampai, ada 3 orang yang menunggu di depan kapal dengan senjata khusus. Rahmat dan 2 anggota polisi itu diperiksa, memastikan mereka tidak terlacak. Kode kapal yang dikirim berbeda dengan yang seharusnya datang. "Di mana bos kalian?" tanya pria dengan rahang tegas juga otot yang lebih besar dari yang lain. "Kami juga bagian dari kurir sebelumnya sedang mengurus jual beli di wilayah lain." Hanya itu alibi Rahmat. Setelah diperiksa, mereka membawa Rahmat dan yang lain masuk ke dalam kapal. Ada beberapa gangster di sana, senjata di mana-mana, dan juga lemari kaca berisi alkohol berbagai jenis. Meja panjang berada di tengah-tengah dan gelas-gelas tinggi disusun berderet. Setelah sampai di dalam, mereka diminta bermain lempar bola dengan para gangster itu. Awalnya Rahmat menolak, karena mereka sama sekali tidak tahu soal permainan ini. Tetapi setelah dipikir lagi, ini bisa menghemat waktu mereka. Mari tunjukkan persahabatan itu dengan memenangkan permainan ini. Salah satunya mendekat mengitari mereka. Menyombongkan diri. Rahmat melihat ke sekitar kapal. Jumlah mereka banyak, senjata mereka juga kuat. Sepertinya memang butuh banyak personil untuk menghentikannya. Kalian sudah tahu, kan aturannya dari awal. Kalau kalian tidak akan bisa keluar dari kapal ini sebelum menuntaskan permainan. Ini adalah tradisi sesi transaksi kami sebagai tanda kerja sama sudah terjalin. 3 orang itu meneguk ludah. Mereka tidak punya pilihan kecuali ikut bermain, karena mereka belum mendapat sinyal untuk menyerang. Rio dan Anton maju untuk melawan 2 gangster yang memulai permainan. Seharusnya permainan ini mudah, mereka hanya perlu memasukkan bola ke dalam gelas yang sudah diisi oleh alkohol dengan jarak lempar sekitar 244 cm, tetapi suasana ketegangan di dalam ruangan itu membuat keduanya gugup, sehingga 3-4 kali anggota Rahmat kalah dan tak bisa memasukkan bola, sementara para gangster itu sudah mahir. Mereka meminta 2 anggotanya itu minum terus-menerus, tetapi Rahmat kasihan jadi dia terus menggantikannya berkali-kali tanpa tahu bahwa alkohol di sana sudah dicampur dengan aprosidiak. Secara random. Sialnya Rahmat minum alkohol yang ada obat tersebut. Saat situasi menjadi genting, dan batas waktu semakin sempit, Rahmat terus menunggu sampai persiapan penyergapan di luar siap. "Ah, kalian payah sekali dalam bermain." Para gangster mengejek. Lampu merah terlihat di kerah leher Rahmat yang artinya beberapa anggota berhasil menyeludup masuk. Ia memberi kode pada 2 anggota Polri lainnya bahwa mereka sudah bisa menyerang sekarang. "Yah, maaf telah mengecewakan kalian." Anton melempar bola itu ke arah salah satu gangster. Rahmat dan Rio langsung menyerang, melepaskan 1-2 tembakan ke arah kaki mereka dan langsung mengunci tubuhnya. Dengan kuat, tembakan lain terdengar menyusul dari luar. Karena kesadaran Rahmat yang mengambang akibat terlalu banyak minum tadi, tubuhnya yang terasa panas membuatnya kehilangan keseimbangan, sehingga salah satu gangster yang ia kunci langsung menendangnya dan membuat Rahmat terpental. "Woi, berhenti." Salah satu petugas masuk dan berhasil menangkap yang lain.
Kepala Rahmat benar-benar terasa berat. Ia langsung dievakuasi oleh rekan-rekan yang lain. Sisanya menyelesaikan penangkapan, karena beberapa mafia yang menjadi dalangnya berhasil kabur menggunakan kapal kecil. Kamu cukup sampai dini, Kapten. Kami akan mengurus sisanya. Rahmat dibantu keluar dan menepi dari laut. Beberapa kapal datang menyusul mengepung. Rahmat dibawa ke rumah sakit. Namun, di tengah jalan, ia malah meminta diantar pulang saja karena merasa dia tidak apa-apa. Tapi baru saja ia sampai di depan pintu, kepalanya terasa pusing dengan tubuh yang bereaksi. Aneh. Dia mengetuk pintu beberapa kali, barulah Cahya membukanya. Ketika menatap Cahya, entah kenapa Rahmat seperti singa yang melihat daging segar. Napas Rahmat tersengal-sengal. Seluruh tubuhnya panas seolah sedang terbakar. Dia pulang ke rumah dalam keadaan seperti itu dan langsung bertemu pandang dengan Cahya yang seketika terkejut dengan gerak-gerik Rahmat yang aneh. Mas Rahmat, kenapa wajahmu merah sekali? Keringatnya juga banyak. Cahya khawatir. Rahmat tidak pernah menampilkan ekspresi seperti ini di hadapan Cahya. Dia selalu tampil sebagai lelaki kuat dan berwibawa. Namun kali ini berbeda. Rahmat tak menjawab pertanyaan Cahya. Dia terlalu sibuk mengatur napasnya sendiri yang putus-putus. Tenggorokannya seperti terbakar, dan seluruh tubuhnya membutuhkan pelepasan untuk meredam semua rasa. Aneh itu. Rahmat hampir ambruk kalau saja Cahya tidak sigap menopang tubuhnya. Wanita itu memasang ekspresi yang sangat khawatir. Pandangan Rahmat mengabur, tapi dia masih bisa mengenali wajah Cahya dan tahu bahwa wanita itu sedang mengkhawatirkannya. Mas Rahmat. Jawab aku, Mas. Kamu kenapa? Tanya Cahya untuk yang kesekian kalinya. Lagi-lagi, Rahmat tidak menjawab. Hanya napas memburu saja yang didengar Cahya dari sang suami. Cahya bingung harus melakukan apa di saat Rahmat seperti itu. Dia bukan dokter seperti Gracia. Dia tidak bisa memberikan pertolongan pertama atau apapun itu yang berurusan dengan kesehatan Rahmat. Salah-salah, dia malah memperparah kondisi Rahmat nantinya. Mas, aku hubungi ambulans dulu ya. Mas tunggu di sini dulu. Cahya yang berhasil memapah Rahmat sampai kursi memastikan pria itu sudah duduk dalam kondisi yang lebih nyaman. Cahya hendak menghubungi rumah sakit setempat agar Rahmat bisa segera mendapatkan penanganan, tapi belum sempat Cahya melangkah untuk mengambil ponselnya yang tergeletak di meja ruang tengah, Rahmat sudah menahan lengannya. Cahya, panggil Rahmat dengan suara seraknya. Cahya langsung berjongkok di depan suaminya yang terengah-engah. Mas, sebentar ya. Aku cuma mau ngambil ponsel di meja, lalu kita. Rahmat malah menarik lengan Cahya hingga wajah wanita itu ambruk di dadanya. Di posisi seperti itu, Cahya bisa merasakan detak jantung Rahmat yang luar biasa cepat. Cahya sampai merinding mendengarnya. Detak jantung Rahmat tidak normal. Mas, detak jantungmu keras sekali. Aku khawatir nanti kamu kenapa-kenapa, ucap Cahya. Wajahnya memucat karena takut. Rahmat berdiri dengan sempoyongan. Cahya lagi-lagi berusaha menahan tubuh pria itu agar jangan sampai ambruk. Mas Rahmat jangan bergerak sembarangan. Tubuh Mas Rahmat lemas sekali. Rahmat mencengkeram pergelangan tangan Cahya begitu erat. Cahya sampai mengernyit karena sakit, tetapi dia tidak protes apa-apa. Rupanya, Cahya berpikir bahwa cengkeraman keras Rahmat itu pasti karena refleks sebab dia sedang menahan sakit di tubuhnya. Rahmat menjatuhkan kepalanya pada bahu Cahya. Dari situ, Cahya bisa merasakan embusan napas Rahmat menerpa tengkuknya. Napas pria itu terasa amat panas, membuat bulu kuduk Cahya langsung merinding. Mas Rahmat.
Jantung Cahya mulai ikut berdegup dengan cara tak wajar. Kontak fisik dengan Rahmat memang sesuatu yang tidak terbiasa untuk mereka berdua. Meski status mereka suami dan istri, tetapi bersentuhan satu sama lain dalam cara yang intim adalah hal yang belum pernah mereka lakukan. Karena itulah Cahya selalu merasakan sengatan elektrik aneh di tubuhnya tatkala kulitnya dan Rahmat saling bersentuhan. "Tolong bantu saya, Cahya," bisik Rahmat di sela-sela napasnya yang terengah-engah. Cahya bingung apa maksud Rahmat. Dengan jangkah terseok-seok, Rahmat berjalan ke kamar sembari menggandeng tangan Cahya yang berdebar kencang. Cahya terus bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang dimaksud dengan menolong. "Mas, kita ke rumah sakit ya? Aku pesen Grab gimana?" tawar Cahya yang masih tak mengerti. Tapi bukannya menjawab, Rahmat malah mendorong pelan tubuh Cahya sampai jatuh ke atas ranjang. Wajah Rahmat memerah dan berkeringat, sementara Cahya bingung harus melakukan apa di saat genting seperti ini. Mas, kamu mau apa?" ucapan Cahya dipotong. Rahmat mendekat dan merentangkan kedua tangan Cahya di sisi kanan dan kiri tubuhnya, kemudian menekan pergelangan tangan wanita itu dengan cengkeramannya yang kuat. Cahya meringis ketika rasa nyeri menyerang. Dia bisa merasakan bibir Rahmat mulai mengendusi pipinya. Cahya agak terkejut saat Rahmat memaksanya seperti ini, padahal pria itu sebelumnya mengatakan bahwa dia tak akan memaksa. "Saya butuh kamu. Karena kamu obatnya." Sekali lagi Rahmat berbisik di telinganya. "Tetapi Mas Rahmat, ini..." Cahya mulai melenguk ketika Rahmat menggigit kecil cupingnya. Pucuk hidung mancung Rahmat mengendusi tiap jengkal kulit Cahya, membawa gelenyar aneh yang pada akhirnya membuat wanita itu pasrah dengan apapun yang terjadi. "Cahya, istriku," gumaman Rahmat yang terus mengucapkan nama Cahya membuat tubuh Cahya merinding sejadi-jadinya. Tiap sentuhan Rahmat memabukkan, dan tanpa sadar dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada sang suami. Erangan keras Cahya terdengar jelas di kamar itu ketika penyatuan itu terjadi. Malam hening yang dingin tak lagi terasa demikian. Suara kecapan lidah yang beradu, erangan tertahan, dan derit ranjang menemani malam panjang mereka berdua. Panas menyerang tubuh keduanya, dan keringat bercucuran hingga sprei yang berantakan. Cahya tidak ingat apa yang terjadi berikutnya malam itu. Dia kelelahan karena Rahmat tak kunjung berhenti. Kegelapan menyelimuti Cahya, dan dia tahu bahwa malam itu pasti dirinya pingsan saking kewalahan. Tanda hubung titik. Paginya, Rahmat bangun terlebih dahulu dengan kepala yang pusing luar biasa. Dia menunduk, dia dalam keadaan tanpa busana. Lalu melirik ke samping, di sana Rahmat melihat bajunya tercecer di lantai. "Sial, apa yang kulakukan semalam?" gumamnya. Rahmat menoleh ke sisi sebelahnya, dan Cahya masih terlelap di sana. Wanita itu hanya tertutupi selimut, lalu rangkaian kejadian semalam langsung tampak jelas di ingatan Rahmat. "Aku sudah kelewatan. Cahya pasti akan marah setelah ini." Rahmat meremas rambutnya. Padahal dia sendiri yang mengatakan kepada Cahya bahwa dia akan menunggu sampai wanita itu siap, tapi apa yang dia lakukan semalam? Dia mengkhianati janjinya sendiri. Rahmat segera turun dari ranjang dan membersihkan dirinya. Lama dia berdiam diri di kamar mandi, membiarkan air dingin mengguyur kepalanya berkali-kali. Ketika dia keluar, Cahya sudah tidak ada di sana. Rahmat bertemu lagi dengan Cahya saat mereka sudah berada di meja makan. Namun wanita itu seolah enggan menatapnya. Seperti sedang menghindar. Rahmat juga merasa canggung, dan tentunya merasa bersalah pasca kejadian semalam. Tapi Rahmat harus gentle untuk meminta maaf. "Cahya," panggilnya. "Satu iya," jawab Cahya gugup.
Apa yang semalam sakit? Apa saya terlalu kasar sama kamu? Tanya Rahmat dengan wajah serius. Cahya langsung menunduk semakin malu. Dia bingung harus menjawab apa, karena semalam adalah pertama kalinya. Maafkan saya, semalam saya sudah memaksa kamu. Saya sama sekali nggak berniat untuk memaksa. Semalam, saya terjebak ketika bertugas di dermaga. Para penjahat itu membuat saya seperti itu sampai akhirnya merugikan kamu. Saya minta maaf kalau semalam mungkin saya menyakiti kamu, jelas Rahmat. Cahya mengangkat wajahnya. Dia mulai mendengarkan penjelasan Rahmat mengenai kronologi dan penyebab mengapa dia sampai seperti itu. Tapi saya bersyukur karena akal sehat saya masih jalan meski setengah tak sadar, dan saya tahu betul yang di hadapan saya adalah kamu. Setidaknya, saya melakukan hal itu kepada istri saya sendiri. Andai saya melakukannya ke wanita lain, entah apa yang terjadi, saya pasti akan sangat menyesal. Jadi, saya berterima kasih sama kamu Cahya. Sekali lagi saya minta maaf kalau semalam menyakiti kamu. Perkataan Rahmat melembutkan hati Cahya. Dia yang sejak tadi canggung dan berusaha menghindar pelan-pelan menjadi luluh. Setidaknya dia tahu, Rahmat tidak bermaksud mengingkari perkataannya sendiri. Namun memang keadaan yang membuatnya seperti itu. Cahya sendiri bingung harus menjawab apa, jadi dia hanya mengangguk untuk menanggapi penjelasan Rahmat. Pagi itu, Cahya segera bersiap-siap untuk pergi ke kampus. Tidak ada kesalahpahaman apa-apa di antara Rahmat dan Cahya setelah semua dijelaskan masalah semalam. Jadi baik Rahmat maupun Cahya sudah bisa mengurangi kecanggungan pasca semalam. Kamu sudah selesai bersiap. Ayo saya antar ke kampus, ucap Rahmat. Cahya mengangguk saja. Mereka berdua memang lebih banyak diam. Rahmat cukup kaku, dan Cahya sering merasa kikuk, jadi di sekitar mereka lebih banyak suasana hening daripada pembicaraan random sebagaimana suami dan istri pada umumnya. Ketika sampai di depan kampus, Cahya langsung turun dan hendak masuk, tetapi ternyata Rahmat malah ikut turun dan menyampingi posisi jalan Cahya. Cahya mengernyit. Mas Rahmat kenapa ikut turun? Tanyanya bingung. Saya antar kamu sampai ke gedung. Cahya kaget. Dia langsung menggeleng. Nggak perlu, Mas. Bukannya Mas Rahmat sibuk. Nanti malah membuang-buang waktu. Tidak apa-apa, balas Rahmat. Cahya juga tidak mungkin memaksa Rahmat untuk tidak mengantarnya, sebab kalau seperti itu kesannya dia malah mengusir suaminya sendiri. Jantung Cahya berdetak kencang berjalan bersisihan dengan Rahmat. Apalagi saat pria itu diam-diam menggenggam tangannya. Entahlah, dia selalu merasakan gemuruh keras di dadanya tiap kali berdekatan dengan pria itu. Untungnya, Rahmat tidak sampai mengantar Cahya pas di depan kelasnya seperti waktu itu. Rahmat hanya mengantar Cahya sampai di lobi gedung. Ya udah, aku masuk kelas dulu ya, Mas. Cahya segera berpamitan kepada Rahmat, dan pria itu berbalik pergi setelah Cahya mencium tangan Rahmat. Rupanya, Elang sejak tadi memperhatikan Cahya yang datang diantar oleh seorang pria tegap sampai ke lobi. Begitu Rahmat pergi, Elang langsung menghampiri Cahya dan mengajaknya jalan ke kelas bersama. Yang tadi itu siapa, Cahya? Tanya Elang tiba-tiba. Cahya bingung harus menjawab apa. Kata Cici, lo punya kakak yang jadi tentara, iya. Apa yang tadi itu kakak lo, Cahya? Tanya Elang lagi. Sungguh, Cahya bingung harus menjawab bagaimana kepada Elang. Bukan karena dia tidak mau mengakui Rahmat sebagai suami, tetapi karena dia takut apakah Rahmat setuju hubungan mereka terpublikasi kepada teman kuliah Cahya. Makanya karena tidak mau mengambil risiko ke depannya, Cahya mengangguk saja.
Elang langsung tersenyum lebar saat mengira Rahmat adalah kakaknya Cahya. Syukurlah, itu artinya lo masih single, masih ada kesempatan, hehe. Cahya diam saja. Sayangnya, baik Cahya maupun Elang tidak ada yang tahu kalau Rahmat berada tak jauh di belakang mereka. Rahmat dengar dengan jelas pertanyaan Elang kepada Cahya, juga jawaban Cahya yang mengangguki bahwa Rahmat adalah kakaknya, bukan suaminya.